Bab 46, Jangan terlalu banyak berpikir saat membunuh orang. Penerjemah, Sigma Editor, Sigma. Mengikuti ingatannya, Fang Yuan membawa Jia Jinseng ke gua di gunung. Keduanya memasuki celah batu, dan jalan setapak menjadi lebih sempit karena penglihatan mereka diwarnai kegelapan. Jia Jinseng menjadi lebih waspada karena dia berada di lingkungan yang tidak dikenalnya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih jauh. Saya punya pertanyaan. Jiafu selalu memperlakukan orang dengan jujur dan ramah dengan reputasi yang baik. Di sisi lain, saya berbohong dan menipu, memaksakan transaksi melalui paksaan. Mengapa Anda memilih untuk berurusan dengan saya dan bukan dia? Suara Fang Yuan terdengar melalui celah batu. Karena kultivasinya terlalu tinggi, jadi jika dia melihat dinding gambar, dia dapat memilih untuk berurusan dengan saya, atau membatalkan transaksi dan hanya memberikan dinding gambar kepada kepala klan Gu Yue. Saya tidak suka memberikan pengambilan keputusan kepada orang lain. Selanjutnya saya tidak percaya pada integritas. Yang disebut reputasi bergengsi itu hanya karena keuntungannya kecil dan tidak mampu menanggung keserakahannya. Yang lebih penting, itu karena posisi Jia Jinseng istimewa, karena kultivasinya lemah dan dia mudah dimanipulasi. Fang Yuan tentu saja tidak akan menyebutkan ini, tentu saja. Hehe, Jia Jinseng tertawa datar. Kecurigaannya sebagian besar langsung hilang. Kalimat terakhir itu benar-benar bergema di dalam diriku. Keduanya akhirnya masuk ke gua rahasia. Jia Jinseng melihat dinding gambar sekaligus, dan tidak bisa menahan tawa keras. Haha, tebakanku benar, kamu tidak berbohong padaku. Fang Yuan berdiri di belakangnya, tertawa ringan, tidak mengatakan apa-apa. Jia Jinseng menatap dinding, melihat gambar yang berubah dan permusuhan antara biksu bunga anggur dan pemimpin klan generasi keempat. Dia melihatnya sekali dan menarik kembali tatapannya, menatap Fang Yuan, mengejek, leluhur generasi keempatmu tidak terlihat sekuat itu ya. Fang Yuan menjawab, ini bukan apa-apa. Klan Gu Yue membutuhkan pahlawan, jadi generasi keempat menjadi pahlawan. Tidak lama setelah itu, keluarga Bai membutuhkan sampah yang tercela, jadi generasi keempat akan menjadi orang yang merosot. Pahlawan, sampah, semua ini hanya pendapat orang-orang. Benar sekali, Jia Jinseng tertawa saat dia mengamati gua itu. Pandangannya tertuju pada mayat biksu anggur bunga, dan dia berhenti sejenak sebelum berkata, sayang sekali, pembangkit tenaga listrik peringkat 5. Kamu mendapat banyak manfaat darinya ya. Warisan Master Gu peringkat 5 itu signifikan. Jantung Jia Jinseng berdetak lebih cepat saat memikirkan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Sudah lama sekali, sebagian besar Gu sudah mati, aku hanya mendapat cacing likor. Jia Jinseng tidak mempercayainya. Jangan berbohong padaku saudaraku, selama kesepakatan ini berhasil, kita adalah kaki tangan, aku tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Katakan padaku dengan jujur, apa yang kau dapatkan dari ini? Fang Yuan tertawa dingin dan tidak repot-repot menjawabnya. Respons Jia Jinseng sudah diantisipasi, dan ini juga mengapa Fang Yuan memilihnya daripada Jiafu. Jia Jinseng terus berkata, paling tidak, aku tahu biksu anggur bunga memiliki laba-laba serigala tanah 1000 li 1. Itu adalah Gu tipe tunggangan peringkat 5, dengan tubuh besar dan ahli dalam menggali di bawah tanah. Biksu anggur bunga adalah seorang kultivator iblis, dan kemampuannya untuk bergerak bebas sebagian besar karena laba-laba serigala tanah 1000 li ini, yang memungkinkannya melarikan diri dari para kultivator yang saleh. Oh, ada yang seperti itu. Fang Yuan mengerutkan kening. Mengenai biksu anggur bunga, dia tidak punya banyak informasi. Jia Jinseng berkata dengan puas, tahun lalu aku datang ke desamu dan mendengar legenda ini, dan menurutku itu menarik jadi aku pulang dan menelitinya. Laba-laba serigala tanah 1000 li dan biksu anggur bunga tidak terpisahkan, dan menurutku, gua ini seharusnya digali oleh laba-laba itu. Kalau tidak, dengan tanah gunung King Mao yang subur dan berat, bagaimana gua seperti ini bisa terbentuk? Saudaraku, kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Biksu anggur bunga mati di sini jadi pasti ada laba-laba serigala tanah 1000 li-nya di sini. Fang Yuan mengerutkan kening lebih dalam, merasakan rasa tidak nyaman, tatapannya muram, ya, tidak ada jalan keluar lain di sini. Laba-laba serigala tanah 1000 li sangat besar, dia tidak akan bisa keluar dari celah yang baru saja kita lewati. Namun, ada kemungkinan bahwa serigala tanah 1000 li telah dikomplotkan dan dibunuh oleh generasi keempat. Melihat dinding gambar itu,
bahkan ketika biksu anggur bunga bertarung, dia tidak memanggil laba-laba serigala tanah seribu li. Itu membuat situasinya semakin aneh. Gua ini tidak terbentuk secara alami, jadi pastilah dibuat oleh biksu anggur bunga. Tanpa laba-laba serigala tanah seribu li, mungkinkah ada metode lain? Jia Jinseng menatap Fang Yuan dengan curiga. Kerutan di dahi Fang Yuan membengkak menjadi simpul saat dia merasa semakin tidak yakin. Dari informasi Jia Jinseng, dia menemukan sesuatu, tampaknya ada poin penting yang telah dia lewatkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Jia Jinseng juga berpikir, dinding gambar tidak lagi cukup baginya. Begitu dia memastikan bahwa situasinya nyata, dia ingin menggali warisan biksu anggur bunga dari Fang Yuan. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga bagi mereka berdua terjadi. Dinding gambar yang diputar tanpa henti, tiba-tiba mengubah gambarnya. Seorang Gu Master yang terluka parah dan botak pucat menggantikan video asli dan muncul di dinding. Dia tergeletak lemah di tanah, punggungnya menghadap dinding. Dada dan anggota tubuhnya terluka dalam, tetapi yang aneh adalah luka-lukanya tidak berdarah, seolah-olah seluruh darah tubuhnya telah terkuras habis. Aku adalah biksu anggur bunga. Gu Master botak itu tertawa, ekspresinya terdistorsi dengan kegilaan. Orang masa depan, tidak peduli siapa kamu, untuk menanggung video ini dan membiarkannya diputar selama hampir 100 hari, itu membuktikan bahwa kamu tidak memiliki niat baik terhadap keluarga Gu Yue. Baiklah, kamu akan menjadi penerusku. Seluruh warisanku adalah milikmu, tetapi aku punya syarat. Kamu harus memusnahkan klan Gu Yue untukku. Bunuh seluruh klan dan jangan biarkan seorang pun hidup. Jia Jinseng tertegun di tempat, wajahnya membeku karena terkejut. Pembangkit tenaga peringkat 5, warisan biksu anggur bunga. Dia tertegun, dan untuk sesaat otaknya berputar dan berpikir. Ya Tuhan, pembangkit tenaga peringkat 5, apa artinya itu? Peringkat 3 adalah tetua keluarga, peringkat 4 adalah penguasa desa, dan peringkat 5 adalah penguasa gunung, mampu memerintah gunung dan melakukan apapun yang dia inginkan. Untuk berpikir bahwa di tempat sekecil ini, ada warisan kekuatan Gu Master peringkat 5. Tunggu, biksu anggur bunga adalah seorang kultivator iblis, jadi jika aku mewarisi kekuatannya, apakah itu tidak pantas? Tidak, kekuatan tidak ada hubungannya dengan baik atau jahat. Biksu anggur bunga ingin penggantinya menghancurkan klan Gu Yue, tetapi apakah aku benar-benar harus melakukannya? Dia sudah mati, aku hanya harus mengambil warisannya dan mengabaikan masalah-masalah itu. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Bahkan dengan bakat kelas Deku, jika aku mewarisi warisan biksu anggur bunga, aku mungkin dapat meningkatkan bakatku. Cacingku penambah bakat yang langka itu, mereka mungkin menjadi bagian dari warisan. Jika aku mewarisi kekayaan ini dan menjadi Gu Master peringkat 4 atau 5, aku akan dapat bertarung dengan Jiafu. Tunggu, aku hampir lupa, ada orang luar, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku membagi warisan dengannya? Tidak, bunuh dia, hanya dengan membunuhnya aku bisa melindungi rahasia ini. Ya, aku harus menenangkannya terlebih dahulu, dan berbohong bahwa kita akan membagi harta karun itu. Menyingkirkan pengawalnya, lalu menyerangnya dan membunuhnya di sini. Tempat ini sangat tersembunyi, ini hebat. Bahkan jika aku membunuhnya, tidak ada yang akan tahu. Meskipun dia memikirkan semua ini, itu hanyalah momen dalam kehidupan nyata. Memiliki rencana, dia menyipitkan mata dan memperlihatkan senyum palsu. Dia perlahan berbalik dan menghadap Fang Yuan tetapi saat dia hendak berbicara, dia melihat dua bilah bulan biru terbang ke arahnya. Pupil matanya melebar menjadi seukuran peniti, jaraknya terlalu kecil, dia tidak bisa merespons tepat waktu. Kamu, suaranya terhenti. Bilah bulan itu diarahkan dengan tepat ke lehernya, dan dalam sekejap, tengkoraknya terbang ke udara, darah segar mengalir keluar seperti air mancur. Setelah 2 detik, mayatnya jatuh ke tanah. Darah panas mengalir di dinding gunung, mewarnai tanaman merambat yang layu menjadi merah. Jangan terlalu banyak berpikir saat membunuh orang. Fang Yuan menatap mayat itu dengan jelas lalu mengalihkan pandangannya ke dinding gambar. Tidak kusangka ada perubahan seperti itu di sini. Sungguh menarik, gumamnya saat matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Qian Li Delang Zhu 1000 li laba-laba serigala tanah, Li di sini adalah mil Cina. 1000 li adalah 500 km bab 47, Jia Jinseng, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu. Penerjemah, Sigma Editor, Sigma. Hujan turun dengan deras.
Awan kelabu menutupi langit, dan pegunungan yang jauh menyatu menjadi gumpalan tinta hitam. Tirai hujan menyatukan langit dan bumi. Krek, langit bersinar terang tiba-tiba, dan sambaran petir menyambar langit seperti ular perak, lalu dalam sekejap menghilang. Musim panas semakin dekat, dan hujan lebat di akhir musim semi tampaknya membawa jejak kehangatan musim panas. Di Gunung Qingmao, hamparan bambu tombak hijau giok yang luas berdiri tegak dan tegak, menahan angin dan hujan. Badan bambu tegak seperti tombak seperti biasa, ujung bambu menunjuk ke kubah langit biru. Di desa Guyue, deretan demi deretan rumah berpilar tinggi yang tak terhitung jumlahnya bertahan melawan hujan deras. Di luar desa, karavan telah memulai perjalanan mereka sekali lagi. Hujannya deras, perhatikan trotoarnya. Jangan tertinggal, Master Gu sebaiknya tarik bu kalian dengan benar, terutama kumbang gemuk itu, jangan halangi jalan pegunungan lagi. Kalian para petarung bela diri fana, sebaiknya buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kehilangan satu hal saja dan kalian akan membayarnya. Terdengar teriakan-teriakan tak berujung yang naik turun secara berurutan dari karavan pedagang. Setelah singgah di desa Guyue selama 3 hari, tibalah saatnya karavan pedagang ini meninggalkan tempat itu dan mengikuti jalan pegunungan melalui Gunung Qingmao dan menuju tujuan berikutnya. Hujan deras membersihkan langit dan bumi, dan jalan-jalan di sekitar desa itu diaspal dengan batu bulat, ini masih baik-baik saja. Namun setelah sekitar 500 meter jalan-jalan itu akan berubah menjadi jalan pegunungan yang berlumpur dan sempit. Kepala ayam unta yang sombong itu terkulai, bulu-bulunya yang berwarna-warni seperti pelangi basah kuyup di bawah hujan, menggumpal menjadi gumpalan, menjadi contoh ayam yang basah kuyup dan kuyup. Cacing kumbang gemuk itu menggerakkan tubuhnya yang besar dan gemuk, berjalan sangat lambat ke depan. Air hujan menghantam baju besi hitamnya, membentuk aliran air yang mengalir, meluncur turun dari kedua sisi tubuhnya ke tanah. Laba-laba gunung yang berbulu lebat itu juga basah kuyup, dan bulunya yang berwarna hijau hitam saling menempel. Sebaliknya, Katak Gu dengan gembira memanggil, membawa beban dan para Master Gu, melompat maju di gunung. Dan ular bersayap itu telah menyingkirkan sayapnya, tubuh ular tebal itu dengan riang berjalan di atas air berlumpur. Untuk melindungi barang-barang itu dan mencegahnya basah kuyup oleh air hujan, para Master Gu menunjukkan kemampuan sihir mereka saat itu. Di tengah-tengah beberapa kumbang gemuk besar berdiri para Master Gu. Kedua tangan mereka terangkat tinggi, masing-masing dari mereka memiliki cacing cahaya emas satu regangan yang melayang di udara 1 inci dari telapak tangan mereka. Esensi purba tembaga hijau itu seperti aliran yang menguap saat terkonsentrasi ke dalam tubuh cacing cahaya emas satu regangan. Seluruh gu itu berkelebat seperti kacang emas, bertindak sebagai jantung, menopang kubah gelembung berwarna emas redup yang luar biasa. Kubah gelembung berbentuk belahan itu memiliki cakupan yang agak besar. Kubah itu mampu menutupi satu cacing kumbang gemuk sepenuhnya dan masih memiliki sedikit ruang tersisa. Saat hujan menghantam kubah gelembung, kubah itu akan memantul, seperti menabrak payung. Namun cacing cahaya emas satu regangan semacam ini terus-menerus mengonsumsi esensi purba, dan dalam jangka panjang para Master Gu peringkat 1 tidak akan mampu menahannya lagi. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, seorang Master Gu berteriak, "Tidak lagi, esensi purba saya hampir habis, siapa yang bisa mengambil alih?" "Saya bisa." Hampir bersamaan, seorang Master Gu bergegas maju dan menggantikan posisinya. Beberapa Master Gu yang menarik kereta atau menunggangi laba-laba gunung mengaktifkan Gu Sutra hijau di tubuh mereka. Di bawah pengaruhnya, rambut mereka mulai tumbuh dengan cepat. Rambut orang normal setidaknya memiliki 100.000 helai. 100.000 helai rambut, masing-masing sepanjang 5 hingga 6 meter, terjalin dan menutupi tubuh Master Gu bersama dengan kudanya, membentuk mantel hujan rambut yang tidak bisa ditembus. Gu Sutra hijau adalah cacing Gu tingkat 1, yang sering digunakan untuk pertahanan. Ia menggunakan 30% esensi purba tembaga hijau untuk mengaktifkannya, dan bukan tipe pengeluaran terus-menerus seperti cacing cahaya emas satu regangan. Gu Sutra hijau ini dapat dikombinasikan dengan Gu babi hutan hitam tingkat 1 untuk menjadi Gu Surai hitam tingkat 2. Gu Surai hitam saat diaktifkan tidak hanya akan melibatkan rambut di kepala, tetapi juga rambut di semua pori-pori. Dalam beberapa detik, tubuh Master Gu akan mendapatkan baju besi pelindung Surai hitam. Jalur kemajuan Gu Surai hitam adalah Gu terkenal tingkat 3, Gu Surai baja. Selain cacing cahaya emas dan Gu Sutra hijau, banyak Master Gu karavan juga memilih Gu laba-laba air.
Dapat dilihat bahwa ada lapisan tipis jas hujan biru di tubuh mereka. Di permukaan jas hujan, air bersirkulasi secara acak. Saat tetesan air hujan mengenai jas hujan, air akan segera menjadi bagian dari jas hujan. Karena Master Gu terus-menerus basah kuyup di bawah hujan, jas hujan di tubuh mereka akan bertambah tebal. Sesekali Master Gu harus mendesak laba-laba air dan membuang kelebihan air. Pada saat ini, jas hujan tebal akan berkurang menjadi lapisan tipis aslinya. Adapun para prajurit fana itu, mereka terus bergerak, mengawasi barang-barang di jalan berlumpur. Kebanyakan dari mereka mengenakan jas hujan yang terbuat dari jerami, tetapi dalam kesibukan dan kebingungan mereka, jas hujan jerami itu tidak banyak membantu untuk menghindari hujan, jadi mereka sudah basah. Kuyup oleh air hujan, cuaca terkutuk ini, para prajurit mengumpat dalam hati mereka. Dalam cuaca hujan, jalan setapak pegunungan menjadi lebih sulit untuk dilalui. Dalam cuaca seperti ini, seniman bela diri mungkin kuat secara fisik tetapi mereka tetaplah manusia biasa. Begitu tubuh mereka basah kuyup oleh hujan dan ditambah dengan kerja keras, mereka akan mudah terserang flu. Terkena penyakit serius adalah konsekuensi yang paling ringan, mungkin mereka akan terkena dampaknya, dan jika mereka terserang penyakit berat tertentu, itu mungkin menyebabkan mereka sakit parah dan terlantar dalam perjalanan itu sendiri. Jika mereka menemukan jalan licin di jalan setapak pegunungan, atau menghadapi binatang buas dan serangan cacing gu, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Kafilah itu mungkin besar, dan memiliki banyak Master Gu. Namun, setiap kali mereka melakukan perjalanan, jumlahnya akan selalu berkurang drastis. Para seniman bela diri fana adalah yang paling banyak meninggal, sementara para Master Gu juga mengalami cedera dan korban. Jika rombongan itu cukup sial untuk bertemu dengan binatang buas yang bermigrasi dalam skala besar, mereka bahkan mungkin akan musnah sepenuhnya. Selain bencana alam, ada juga masalah yang disebabkan oleh manusia. Di antara desa-desa, mungkin ada yang tidak menyambut rombongan itu. Beberapa desa suka merampok orang luar. Kami akan pergi, sampai jumpa tahun depan. Beberapa Master Gu duduk di atas cacing-cacing gu dan membalikkan badan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Di pintu masuk desa, banyak orang berkumpul saat mereka mengantar rombongan itu pergi dengan tatapan mereka. Kalian harus datang lagi tahun depan. Enggan melihat mereka pergi, anak-anak berteriak keras. Orang dewasa memiliki ekspresi yang lebih rumit. Jalan di depan tidak terduga. Di masa-masa sulit ini, bagi mereka yang dapat datang ke desa tahun depan, berapa banyak yang masih akan menjadi wajah-wajah yang dikenal. Baik di rombongan pedagang atau di desa, tidak mudah untuk mencari nafkah. Saat rombongan semakin menjauh, kerumunan pun bubar. Suasana pasar yang ceria dan riang pun menghilang. Tempat semula yang telah mendirikan tenda dan toko kini menjadi sangat berantakan. Rumput di lapangan terus diinjak-injak oleh kerumunan, akar rumput dan tanah lumpur terinjak-injak. Air hujan mengenai permukaannya, segera membentuk lumpur dan banyak lubang kecil yang menampung air lumpur. Selain itu, masih banyak sampah yang tersisa. Fang Yuan berdiri di lereng bukit terpencil, mengamati rombongan pedagang dari jauh sendirian. Rombongan pedagang itu seperti ular piton bunga yang gemuk dan berwarna-warni, berkelok-kelok melalui jalan pegunungan yang sempit di bawah hujan lebat yang kelabu, perlahan memasuki hutan pegunungan yang lebat. Ah! Surga sedang mengirimkan berkahnya. Fang Yuan mendesah pelan. Dia memegang payung kertas berwarna kuning mentega, berdiri diam di tengah hujan. Fang Yuan mengenakan pakaian kain rami yang paling sederhana, tubuhnya ramping, kulitnya tampak pucat pasi seperti remaja berusia 15 tahun, sejumput rambut hitam pendek dan bersih di atas kepalanya. Ujung-ujung rambutnya sedikit bergetar tertiup angin di bawah payungnya. Sementara yang lain mengutuk cuaca, dia meratapi datangnya hujan yang tepat waktu. Dia membunuh Jia Jinseng tadi malam dan membersihkan tempat kejadian, tetapi karena itu terjadi begitu tiba-tiba, pasti ada area yang terabaikan. Terutama dengan bau darah, karena gua itu tidak berventilasi, baunya tidak dapat menyebar dengan mudah. Dengan hujan ini, udara dan lingkungan menjadi bersih, sangat mengurangi kemungkinan terpapar oleh metode pelacakan bau. Retakan itu pasti memiliki aliran air terjun kecil yang mengalir turun, dan begitu uap air segar mengencerkan udara, dia tidak akan terekspos untuk waktu yang singkat. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, peluang untuk terekspos meningkat. Di dunia ini ada berbagai macam cacing gu, dan metode investigasi berlimpah,
bahkan Fang Yuan hanya tahu sebagian dari mereka. Hujan menghasilkan suara gemericik saat mengenai payung kuning. Kemudian mengikuti bentuk payung, aliran air mengalir turun ke batu kapur di bawah kaki Fang Yuan, mengenai dan menciptakan cipratan. Melihat karavan berbelok ke sudut, benar-benar menghilang ke dalam hutan, Fang Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda lega, tetapi malah tampak muram. Meskipun kultivasi Jia Ginseng lemah dan memiliki sedikit bakat, dia memiliki status khusus. Orang-orang karavan semuanya sibuk dengan bisnis, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia hilang. Tetapi begitu beberapa waktu berlalu, itu pasti akan ketahuan. Pada saat itu, Jia Fu akan kembali untuk menyelidiki, dan tantangan sebenarnya adalah saat itu. Kepala keluarga Jia sengaja mengatur Jia Ginseng dan Jia Fu untuk berada di karavan yang sama, dia punya niat yang dalam. Dari segi kultivasi, mereka sangat berbeda. Dari segi kelicikan, mereka juga tak tertandingi. Pengaturan seperti itu dimaksudkan untuk memberikan pukulan bagi Jia Ginseng dan membuatnya sadar akan kenyataan, serta menjalani hidup dengan damai. Pada saat yang sama dia menguji sifat Jia Fu, karena jika dia terlalu mendominasi Jia Ginseng, bagaimana dia bisa menyerahkan posisi kepala klan kepadanya. Jia Ginseng tidak pernah benar-benar memahami niat ayahnya. Meskipun dia memiliki kecerdasan, dia hanya mampu mengupas permukaan kecerdasan seorang pedagang, sungguh disayangkan. Sungguh disayangkan pion yang bagus seperti itu. Fang Yuan merasa menyesal dalam hatinya. Dengan pengalaman 500 tahun, dia dapat dengan mudah melihat melampaui permukaan dan memahami sifat sebenarnya dari situasi tersebut. Ketika dia melihat perselisihan antara keduanya malam itu, dia dapat mengetahui hubungan rumit antara Jia Ginseng dan Jia Fu, dan dengan demikian dia memiliki rencana samar yang terbentuk di dalam hatinya sejak saat itu. Dalam rencananya, Jia Ginseng adalah pion yang sangat cocok. Kultivasinya lemah tetapi dia memegang posisi tinggi di karavan, dan meskipun dia memiliki beberapa kecerdasan, dia memiliki sedikit pengalaman, sehingga Fang Yuan dapat dengan mudah memanipulasinya. Setelah dikendalikan, pion ini akan sangat berguna. Pertama, dia dapat membangun jaringan penyelundupan yang kuat melalui hubungannya, mempersiapkan diri untuk merampas harta dari pembunuhan di masa depan. Kedua, Fang Yuan dapat bersembunyi di belakang layar dan menggunakan dinding gambar untuk memicu konflik di antara tiga keluarga di Gunung King Mao, yang menyebabkan perang saudara dan memungkinkannya untuk meraup keuntungan. Ketiga, Fang Yuan dapat mengandalkannya untuk masuk ke dalam keluarga Jia. Perselisihan keluarga Jia di masa depan menyebabkan kompetisi pertarungan Gu berskala besar, itu akan menjadi urusan besar dengan banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Fang Yuan dapat memanfaatkan ini untuk memperoleh hadiah terbesar bagi dirinya sendiri. Kultivasi saya masih terlalu rendah, sangat membatasi saya dalam melakukan sesuatu. Jika ada pion yang dapat saya gunakan, saya dapat melakukan beberapa hal yang tidak dapat saya coba sendiri, itu tidak hanya nyaman tetapi juga mengurangi risiko melakukannya. Jika saya terekspos, saya dapat membuang pion itu dan tetap aman sendiri. Orang-orang di sekitar mengetahui situasinya dengan baik dan setia kepada keluarga, jadi mereka tidak mudah dimanipulasi. Hanya orang luar seperti Jia Ginseng yang dapat digunakan dengan lebih efisien untuk melaksanakan rencana saya. Sayangnya, saya tidak menyangka Biksu Anggur Bunga akan meninggalkan warisan kekuatannya. Biksu Flower Wine adalah seorang Gu Master peringkat 5, warisannya jelas lebih berharga daripada pion ini. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, tetapi dalam menghadapi harta karun seperti itu, Jia Ginseng tidak bisa lagi dikendalikan, jadi dia harus dibuang. Tidak ada yang akan berjalan mulus selamanya di dunia ini. Fang Yuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Warisan Biksu Flower Wine muncul dan mengganggu rencana awal Fang Yuan. Selain itu, setelah perubahan pada dinding gambar, video dan gambar semuanya hilang, hanya menunjukkan garis yang ditulis dengan darah, memberitahu Fang Yuan untuk menghancurkan dinding gambar dan mengungkapkan pintu masuk gua. Mengikuti jejaknya, dia akan bisa mendapatkan warisan itu. Tulisan darah itu hanya muncul beberapa saat sebelum menghilang, dan dinding gambar itu juga berubah kembali menjadi dinding gunung yang paling biasa. Fang Yuan menghabiskan sepanjang malam untuk membersihkan tempat pembunuhan itu, dan tidak punya waktu untuk menghancurkan dinding itu. Membunuh Jia Ginseng dengan tergesa-gesa, ini akan meninggalkan banyak masalah bagiku di masa depan, dan aku hanya aman untuk sementara waktu. Meskipun aku berhasil menyingkirkan bukti-bukti, pasti akan ada masalah yang akan datang untukku di masa depan.
Dalam kasus ini, aku harus mengubah caraku mengungkap cacing likor. Aku juga tidak bisa pergi ke gua rahasia di balik celah dinding itu. Aku harus tinggal di desa pegunungan untuk beberapa waktu untuk mengantisipasi penyelidikan dalam waktu dekat. Fang Yuan berbalik dan memegang payungnya, berjalan di tengah hujan menuju desa. Tapi ini juga tidak masalah. Aku bisa menghabiskan sejumlah besar batu purba selama periode ini untuk memurnikan esensi purba tahap tengah. Dengan menggunakannya, aku bisa memelihara celahku dan menerobos ke tahap tengah. Begitu aku mencapai tahap tengah, kekuatanku akan berlipat ganda, memungkinkanku untuk mendapatkan warisan dengan lebih mudah dan dengan keyakinan yang lebih besar. Warisan seorang kultivator iblis tidaklah selembut dan selembut milik seorang kultivator yang saleh, karena seringkali ada ujian dan tugas yang berbahaya, dan jika seseorang tidak dapat melewatinya, mereka harus membayar harganya dengan nyawa mereka. Dunia ini sulit diprediksi, tetapi justru inilah yang membuatnya menarik. Fang Yuan tersenyum dingin. Gunung hijau di bawah hujan lebat meluas terus-menerus dan tak berujung, hijaunya bercampur abu-abu, tampak menyesakkan dan berat. Hembusan angin bertiup, dan tetesan air hujan sedikit miring, mengenai bahu Fang Yuan dan menyerangnya dengan semburan dingin. Dia memikirkan Jia Jinseng lagi. Sambil mendesah dalam hatinya, dia berpikir, Jia Jinseng, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu. Sungguh pemborosan pion yang bagus bab 48, sedikit lucu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Hujan turun selama 4 hari sebelum berhenti. Matahari terbit tinggi di langit, menyibakkan tirai hujan, seakan-akan sedang menyingkap musim panas itu sendiri. Nafas musim panas mulai samar-samar datang. Cuaca menjadi semakin cerah dan tak berawan, menyapu bersih napas sentimental musim semi, dan suhu udara perlahan naik. Di malam musim semi, jangkrik dragonpil yang lincah telah mundur, bersembunyi di tanah yang dalam untuk bertelur. Bambu tombak hijau yang khusus ditemukan di Gunung King mau mulai tumbuh liar, dan hampir setiap hari akan menunjukkan peningkatan tinggi yang jelas. Rumput dan pepohonan mulai berubah dari hijau zamrud menjadi warna hijau tua. Pegunungan hijau yang tak berujung mulai tampak lebih hijau dan subur. Cuaca cerah sejauh ribuan mil, biru seperti kristal. Bang, bang, bang. Di tempat latihan, di akademi, suara pukulan dan tendangan bisa terdengar. Setelah bertukar lebih dari 10 pukulan, Gu Yuemobei ditendang di perut oleh Fang Yuan, mundur 5 hingga 6 langkah, meninggalkan lingkaran yang telah ditentukan di arena. Instruktur bela diri itu berdiri di depan panggung dan mengevaluasi situasi. Melihat ini, dia langsung menyatakan, Gu Yuemobei telah keluar dari panggung. Gu Yue Fang Yuan menang untuk ke-33 kalinya berturut-turut. Aku kalah darimu lagi. Gu Yuemobei menggertakkan giginya, matanya menatap tepat ke arah Fang Yuan, tapi jangan sombong. Suatu hari, aku akan mengalahkanmu. Aku sudah bisa merasakannya, hari itu sudah dekat. Fang Yuan menatapnya tanpa ekspresi, dan kemudian kelopak matanya terkulai ke bawah. Tendangan tadi menyebabkanmu mengalami pendarahan dalam. Aku sarankan kamu untuk mengobati luka itu terlebih dahulu. Cedera kecil ini tidak ada apa-apanya. Gu Yuemobei membalas di tengah jalan, ketika tiba-tiba ekspresinya berubah dan tenggorokannya tercekat, memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, ini adalah pertama kalinya dia menderita cedera tingkat ini. Matanya tidak bisa tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Instruktur bela diri bergegas mendekat dan menenangkannya. Jangan khawatir tentang tingkat cedera ini, kamu hanya perlu beristirahat selama beberapa hari. Berhentilah berlatih pukulan dan jangan melakukan latihan berat selama periode ini. Saat dia selesai mengatakannya, 2 Gu Master penyembuh yang menunggu di luar bergegas mendekat dan dengan cermat membantu Gu Yuemobei keluar. Gu Yuemobei tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi dia menatap Fang Yuan dalam-dalam di matanya, dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, penyesalan, dan kemarahan. Mobei memiliki teknik bela diri yang bagus, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Fang Yuan. Fang Yuan terlalu hebat, pada dasarnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mobei benar-benar memuntahkan darah, sungguh menakutkan. Aku tidak ingin melawan orang seperti ini. Tetapi instruktur mengatakan hari ini adalah latihan pertarungan, di atas arena. Masing-masing dari kita harus maju dan bertarung sekali. Para siswa berdiri di luar arena, beberapa melihat ke arah Fang Yuan dengan ketakutan, beberapa mendesah tanpa henti, beberapa pucat sementara yang lain merasa gentar. Di antara mereka, beberapa terluka.
Beberapa memegang wajah mereka yang memar, beberapa memegang anggota tubuh mereka, terengah-engah. Yang lain berbaring di tanah, mengusap paha mereka. Selanjutnya, melihat tidak ada penantang yang datang, instruktur itu berteriak. Namun, tidak ada yang menjawab. Biasanya mereka yang berani menantang Fang Yuan hanya Gu Yue Mobei, Gu Yue Qichen dan Gu Yue Fang Zheng. Tetapi ketiganya sudah kalah. Keheningan melanda para siswa saat yang lain bahkan sedikit menarik langkah mereka. Instruktur itu mengerutkan kening melihat ekspresi ketakutan mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kata-kata tetua akademi. Akhir-akhir ini, Fang Yuan menjadi terlalu dominan, kita harus menekannya. Murid-murid lain bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka di bawah tekanannya, dan jika ini terus berlanjut, keberanian di hati mereka akan mendidih. Akademi kita memelihara harimau dan serigala yang berani untuk melawan musuh, bukan domba dan anak domba yang takut. Apa yang salah dengan kalian semua? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Fang Yuan baru berusia 15 tahun, dia salah satu temanmu. Dia seusia denganmu, makan makanan yang sama denganmu dan minum air yang sama. Dia tidak memiliki 3 kepala atau 6 lengan, dia bukan monster. Kumpulkan keberanianmu dan tunjukkan padaku kebanggaan klan Gu Yue di dalam dirimu. Sang instruktur berteriak, mencoba yang terbaik untuk memotivasi para siswa, tapi dia terlalu kuat, kita tidak bisa mengalahkannya. Teman-teman sekelas yang melawannya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mobei dipukuli sampai dia muntah darah. Fang Yuan semakin kejam dengan serangannya. Instruktur, kita tidak berani melawannya. Para siswa berbicara dengan lembut, membalas dengan lemah. Sang instruktur menghentakkan kaki dengan marah. Anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa ini. Dia jelas sebagai pengamat. Fang Yuan telah melalui 33 pertarungan berturut-turut tanpa istirahat di tengah-tengah. Meskipun dia terus-menerus mengatur napasnya, staminanya telah terkuras. Serangan Fang Yuan yang semakin tanpa ampun membuktikan fakta ini lebih jauh. Dia tidak bisa lagi bersikap santai seperti sebelumnya, dia kehilangan kendali atas kekuatannya dan situasinya. Jika seseorang berusaha lebih keras, kelelahannya akan terungkap. Dengan hanya beberapa orang lagi, dia bisa dikalahkan di atas panggung. Begitu Fang Yuan dikalahkan, kehadirannya yang mendominasi akan berkurang tajam, keberanian para siswa menyala dan motif untuk menekan Fang Yuan tercapai. Tapi sekarang, para siswa merasa terhalang oleh sikap keras Fang Yuan. Kadang-kadang, yang mengalahkan seseorang bukanlah musuh yang kuat, melainkan hatinya sendiri. Sang instruktur gelisah dalam pikirannya, dan terus memotivasi mereka. Namun, ia tidak pandai berkata-kata. Awalnya, ia mengucapkan kata-kata yang sama untuk menyulut amarah para pemuda dan membangkitkan semangat beberapa penantang. Namun, sekarang setelah ia mengatakannya berkali-kali, para pemuda itu semua sudah mati rasa. Fang Yuan melipat tangannya dan menatap dingin. Meskipun ia berdiri di tengah panggung, ia bertindak seperti penonton. Sang instruktur menyemangati selama bertahun-tahun, tetapi para siswa masih saling memandang, tidak ada yang bergerak. Sang instruktur bela diri tidak dapat menahan amarah dan ketidakberdayaannya. Ia menoleh ke Fang Yuan, dengan tidak senang menegur, Fang Yuan, kau juga salah. Pukulanmu semakin ganas di antara teman sekelas, kau seharusnya lebih lembut dan ramah. Bagaimana kau bisa memberikan pukulan ganas seperti itu? Berhati-hatilah mulai sekarang dan serang dengan hati-hati. Jika kau menyebabkan teman sekelas lain muntah darah, aku akan menyatakan kekalahanmu dan mengusirmu dari panggung. Instruktur, Anda salah. Fang Yuan mendengus, tatapannya tidak menunjukkan kelemahan apapun, menatap langsung ke arah instruktur, berlatih dan bertarung. Tentu saja kita harus mengerahkan segenap kemampuan kita, jika tidak, bagaimana mungkin tujuan latihan bisa tercapai. Jangan bilang bahwa saat kita sedang bertempur, kita juga harus meminta musuh kita untuk bersikap lebih lembut dan ramah. Instruktur itu menjadi marah, seranganmu sangat kejam, Anda melukai teman sekelas Anda dan Anda berani menggunakan logika yang bengkok. Instruktur, Anda salah lagi. Fang Yuan tertawa dingin, Anda mengatur pertandingan latihan ini dan menaikkan hadiah kemenangan menjadi 20 batu purba. Tanpa dorongan Anda, apakah orang-orang ini akan terluka? Bajingan, instruktur seni bela diri itu tidak pandai berkata-kata, dan dia menunjuk Fang Yuan dan mengerutkan kening, apakah Anda masih menginginkan hadiah atau tidak? Jika Anda berdebat lebih jauh, bahkan jika Anda mendapatkan tempat pertama, saya akan menyatakan Anda sebagai pecundang. Anda sangat tidak kooperatif dan antisosial,
dan Anda berani berdebat dengan guru-guru Anda tidak berhak mengklaim 20 batu purba sebagai hadiah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Ini hanyalah sebuah kompetisi yang hanya memberikan 20 batu purba, apakah kau pikir aku peduli? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di bawah tatapan putus asa kelas, dia berjalan keluar dari tengah arena. Meskipun dia tidak berhasil menjual dinding gambar, Fang Yuan masih memiliki beberapa ratus batu purba dalam kepemilikannya. Lebih jauh, tujuannya kali ini bukanlah batu purba. Kau, melihat Fang Yuan benar-benar berjalan menuruni panggung, sang instruktur tertegun tanpa kata-kata, menunjukkan ekspresi kaget dan bingung. Seorang remaja berusia 15 tahun, bukankah dia seharusnya kompetitif dan penuh semangat? Fang Yuan memiliki bakat bertarung seperti itu, bukankah karakternya seharusnya lebih dari itu? Bagaimana mungkin dia mundur begitu saja dari kompetisi seperti ini? Terlebih lagi, Fang Yuan tidak memiliki latar belakang, dia seharusnya kekurangan batu purba. Mengapa 20 batu purba itu tidak dapat menariknya? Pada titik ini, instruktur seni bela diri itu berdiri di tempat, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Fang Yuan tidak melangkah ke dalam perangkap, tetapi segera meninggalkan panggung. Instruktur itu tiba-tiba menyadari, tidak ada yang bisa dia lakukan pada Fang Yuan. Dengan statusnya, dia tidak dapat menemukan masalah dengan Fang Yuan secara langsung, dan memaksanya ke atas panggung, bukan. Para siswa di sekitarnya mundur, menjaga jarak dari Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di tanah, tanpa seorang pun di sekitarnya. Dengan dia sebagai pusat, radius 5 langkah di sekelilingnya menjadi hampa. Sayang sekali, jika mereka berada di samping Fang Yuan, mereka akan mendengar suara terengah-engah Fang Yuan. Stamina saya terkuras, desah Fang Yuan. Meskipun dia menunjukkan penampilan luar yang energik, di balik pakaiannya, tubuhnya sedikit menggigil. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun dan tidak memiliki cacing gu yang relevan sebagai pendukung. Setelah 33 pertandingan, dia hampir mencapai batasnya. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman bertarung dari kehidupan masa lalunya, selama waktu ini, kemampuan bertarung anak-anak muda lainnya telah meningkat secara signifikan. Dari mereka, Fang Yuan sudah bisa merasakan tekanan yang semakin kuat. Tekanan semacam ini tercermin dalam serangan Fang Yuan. Serangannya menjadi lebih kuat saat dia secara bertahap kehilangan kendali atas kekuatannya. Dibandingkan dengan masa lalu, ketika mereka masih terlalu lemah dan dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah, anak-anak muda itu hanya akan berakhir dengan cedera ringan. Namun sekarang, kendalinya atas arena semakin lemah, sehingga dia harus menyerang lebih keras untuk mempertahankan citranya. Pengalaman, bagaimanapun juga, bukanlah maha kuasa. Pikiran atau teknik apapun membutuhkan tubuh dengan fondasi yang cukup sebelum nilainya dapat terlihat. Fang Yuan menyipitkan matanya. Sebenarnya dia telah lama melihat melalui pikiran instruktur bela diri itu. Fang Yuan tidak terkejut, seolah-olah dia telah mengharapkan ini sejak awal, tekanan dari tetua akademi padanya. Setelah dia membunuh Gao Wan, orang-orang yang berani menantangnya berkurang. Ketika dia memeras mereka, bahkan lebih banyak orang yang tertindas oleh dominasi Fang Yuan tidak berani melawan, dan mereka dengan patuh menyerahkan batu purba mereka. Setelah waktu yang lama, citra Fang Yuan yang tak terkalahkan akan terbentuk. Ini akan meninggalkan beberapa trauma psikologis pada anak-anak muda dan membuat mereka tidak percaya diri dalam teknik seni bela diri mereka. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh tetua akademi. Dia membutuhkan Fang Yuan untuk memotivasi dan memaksa para siswa untuk meningkat, bukan untuk sepenuhnya memadamkan hasrat mereka untuk bertarung. Dia ingin melihat kekalahan Fang Yuan. Begitu Fang Yuan dikalahkan, citra tak terkalahkan yang telah dibangunnya akan langsung hancur. Pada saat yang sama, citra itu akan membangkitkan semangat juang para siswa. Setelah beberapa kali mengalami kemunduran, citra itu akan membentuk tekad mereka untuk menjadi gigih. Namun bagi Fang Yuan, ia membutuhkan bentuk tekanan ini agar ia dapat memeras batu-batu purba dengan lebih mudah. Jika ia dikalahkan, para pemuda akan menyadari kelemahannya dan menyerang bersama-sama sekaligus. Meskipun Fang Yuan memiliki banyak batu purba di tangannya, pemerasan adalah sumber pendapatan utamanya. Tanpa sumber ini, ia akan menggali cadangannya. Dengan demikian, kemunculan Fang Yuan di arena dan 33 kemenangan berturut-turut hanyalah untuk mempertahankan pencegahannya terhadap para siswa, dan bukan untuk hadiah 20 batu purba. Jika ia menghindari pertempuran sejak awal,
itu akan menunjukkan kelemahannya, dan jika itu terus berlanjut, ia akan memperlihatkan kelemahannya. Apa yang kalian semua tunggu? Mengapa tidak ada yang naik ke panggung? Ayo. Hadiah pertama adalah 20 batu purba, kalian semua tidak menginginkannya lagi. Sang instruktur berteriak setelah tersadar dari lamunannya. Murid-murid lainnya mulai termotivasi. Fang Yuan telah meninggalkan panggung, dan bagi mereka, itu adalah batu besar yang mengganggu pikiran mereka. Aku akan pergi. Aku akan datang. Dua anak muda berdesakan naik ke atas panggung dan mulai beradu argumen. Kalau tahu begini, aku akan menunggu dan tidak terburu-buru naik ke atas panggung. Dengan begitu, aku tidak akan dilempar Fang Yuan dari panggung. Sayang sekali, Fang Yuan pergi begitu saja. Dia benar-benar berani, lihat saja instrukturnya sendiri bingung harus berbuat apa dengannya. Mendengar bisikan mereka, sang instruktur merasa reputasinya hancur. Dia sangat gelisah di dalam hatinya dan ingin menghukum Fang Yuan sepenuhnya. Namun, Fang Yuan tidak melakukan kesalahan apapun, dan meninggalkan panggung atas kemauannya sendiri diperbolehkan. Sang instruktur tidak berdaya dan murung. Akhirnya dia menatap Fang Yuan dan menatapnya dengan marah. Bibir Fang Yuan sedikit melengkung ke atas sambil berpikir, cara yang sangat kasar, instruktur ini sedikit imut. Bab 49, tidak takut Fang Yuan lepas dari genggaman mereka. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Sepasang mata serius menatap ke tempat latihan yang jauh. Tetua akademi berdiri di jendela lantai 3, melihat semua yang terjadi di arena. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Begitu Fang Yuan meninggalkan panggung, dia merasakan keanehan di hatinya, tidak menyangka Fang Yuan akan melakukan ini. Anak ini, dia agak sulit ditangkap. Dia ahli dalam aturan akademi, dan biasanya tidak akan melakukan kesalahan apapun. Meskipun dia tidur di kelas, begitu dia ditanya pertanyaan, dia bisa menjawab dengan benar, membuat orang lain tidak punya kekurangan untuk dikritik. Mencoba menguasai kelemahannya untuk menekan dominasinya akan sulit. Tetua akademi tidak bisa menahan rasa benci yang samar terhadap Fang Yuan. Sebagai seorang guru, dia secara alami menyukai siswa yang patuh dan pintar, dan membenci siswa nakal yang tidak mematuhi aturan. Namun, sebagai sesepuh akademi selama bertahun-tahun, pengalamannya sangat kaya, dia telah melihat banyak tipe siswa yang berbeda. Di antara mereka, dia telah melihat orang-orang yang sangat patuh yang mengikuti perintah tanpa bertanya. Ada juga yang membuat masalah siang dan malam, terus-menerus melanggar aturan. Hatinya telah menjadi tenang seperti air, tidak memihak kepada semua orang. Pada saat yang sama, dia mengukir kalimat, sebagai seorang guru, seseorang harus memperlakukan semua siswa dengan adil, di sudut kanan mejanya, menganggapnya sebagai motonya. Dia tidak pernah merasa jijik seperti itu terhadap seorang siswa. Merasakan rasa benci itu di dalam hatinya, sesepuh akademi itu juga sedikit terkejut. Pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan terhadap siswa yang paling nakal, dia mampu menanganinya dengan hati yang besar, menoleransi tindakan mereka. Namun, ketika menyangkut Fang Yuan, mengapa dia kehilangan rasa tidak memihak ini? Dia memikirkannya berulang-ulang, dan akhirnya menyadari alasannya. Pemuda ini bernama Fang Yuan, dia memiliki bentuk kesombongan dalam darahnya. Tampaknya dari dasar-dasarnya, Fang Yuan tidak menghormati guru-gurunya karena status mereka. Sebelumnya, terhadap guru bela diri itu, dia tidak hanya tidak mematuhinya, tetapi bahkan menegurnya di depan umum. Sebenarnya, kasus-kasus seperti itu yang sering terjadi pada guru-guru di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, anak-anak itu selalu memiliki pikiran yang gelisah. Mereka suka memberontak, marah, atau keras kepala, dan sebagainya. Tetua akademi itu tahu bahwa semakin gelisah anak-anak muda itu, semakin tersirat bahwa mereka takut di dalam hati mereka. Namun, Fang Yuan tidak. Dia sama sekali tidak takut di dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat tipu daya akademi. Ekspresinya acuh tak acuh, dan bahkan setelah dia meninggalkan panggung, ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda berubah, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Ya, dia memperlakukan masalah ketidakpatuhan terhadap gurunya sebagai masalah sepele yang tidak penting. Secara sederhana, dia tidak takut. Hanya titik inilah yang menyebabkan tetua akademi merasa tidak senang, mengembangkan rasa jijik padanya. Tetua akademi dapat menahan siswa yang lebih memberontak daripada Fang Yuan, atau remaja yang 10 kali lebih nakal darinya.
Itu karena siswa-siswa ini tahu rasa takut dan bergerak berdasarkan emosi mereka yang gelisah. Selama mereka takut, selama mereka impulsif, mereka akan mudah dimanipulasi dan tidak akan lepas kendali. Tetapi Fang Yuan tidak. Dia tenang dan tidak peduli, tidak memperlakukan gurunya dengan hormat. Dia tidak hormat. Seseorang yang tidak memiliki rasa hormat terhadap klan, bahkan jika mereka dibesarkan, bagaimana mereka bisa berguna bagi klan? Begitu mereka muncul, orang seperti ini, mereka harus ditekan, mereka harus ditekan. Kalau tidak, keberadaannya akan menciptakan rasa tak tertahankan pada para siswa. Dalam jangka panjang, itu akan memengaruhi yang lain, menyebabkan mereka kehilangan rasa hormat kepada guru mereka, dan sebagai akademi, bagaimana lagi kita akan mengatur para siswa? Tetua akademi menyipitkan matanya, membuat keputusan dalam benaknya. Namun kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi gelisah dengan sangat cepat. Bagaimana dia akan menekan Fang Yuan? Fang Yuan tidak melakukan kesalahan apapun, tidak ada kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Sikap licik Fang Yuan memberinya rasa tidak berdaya. Dia belum pernah bertemu siswa seperti ini, yang begitu akrab dengan aturan dan peraturan akademi. Sebagai tetua akademi, dia selalu tidak memihak kepada semua siswa. Dia tidak bisa seperti gangster kumuh dan sengaja mencari masalah dengan anak muda seperti Fang Yuan. Dia telah menaruh harapannya pada instruktur seni bela diri, tetapi sekarang dia sangat kecewa. Sepertinya untuk menekan dominasi Fang Yuan, kita hanya bisa menunggu sampai semua murid lainnya naik ke tingkat menengah peringkat 1. Kemajuan seorang Master Gu sebagian besar dipengaruhi oleh bakat mereka. Dengan pengalamannya yang kaya sebagai tetua akademi, dia telah menghitung sebelumnya dalam hatinya, orang-orang yang memiliki peluang terbesar untuk naik lebih dulu adalah Gu Yue, Fang Zheng, Qi Chen dan Mo Bei. Mereka masing-masing adalah peringkat A dan 2 peringkat B, dan dengan bantuan para tetua di belakang mereka, mereka tidak kekurangan batu purba. Tidak peduli siapapun dari ketiganya, mereka kemungkinan besar akan menjadi yang pertama naik ke kultivasi tingkat menengah peringkat 1. Gu Yue, Fang Zheng, Qi Chen, dan Mo Bei. Ketiganya adalah benih harapan kita musim ini. Tetua akademi itu melihat ke arena dan mendesah. Dengan tatapannya yang berpengalaman, dia bisa tahu, di arena, meskipun para siswa tampak berdiri dengan santai, mereka secara halus telah terbagi menjadi 3 faksi. Di satu lingkaran ada Gu Yue, Qi Chen dan sekelompok anggota klan yang seusia, semuanya berkerumun di sekelilingnya. Inti lingkaran kedua adalah Gu Yue, Fang Zheng, dan generasi muda faksi pemimpin klan secara halus mendukung si jenius berbakat kelas A ini. Lingkaran ketiga dipimpin oleh Gu Yue, Mo Bei. Dia telah dirawat karena luka dalam dan berdiri di arena dengan wajah pucat. Teman sekelas di sampingnya bertanya kepadanya tentang kondisinya. Inilah arti membiarkan mereka bersaing satu sama lain. Melihat ketiga faksi itu, tetua akademi sangat gembira dan tertawa. Membiarkan para siswa bebas berkompetisi, ini bukan hanya untuk memelihara naluri bertarung mereka, tetapi juga untuk memilih karakter tipe pemimpin sebelum waktunya. Pada musim-musim sebelumnya, mereka harus menunggu hingga akhir tahun untuk memiliki kapasitas untuk mengembangkan lingkaran mereka sendiri. Namun tahun ini, karena kemunculan Fang Yuan, pemerasannya telah membawa perbedaan jauh lebih cepat. Melawan Fang Yuan, satu-satunya yang berani bersaing dengannya adalah Fang Zheng, Mo Bei, dan Qi Chen. Setelah waktu yang lama di bawah pengaruh yang tak terlihat, anak-anak muda lainnya secara otomatis akan menganggap ketiganya sebagai pemimpin. Selama tidak ada kecelakaan, ketiga lingkaran sosial ini akan menjadi tata letak para petinggi keluarga masa depan. Namun, faksi-faksi ini masih belum stabil. Di dalamnya, masih ada siswa yang berpindah-pindah. Begitu ketiganya memimpin dan maju ke tahap tengah terlebih dahulu, aku akan memberi mereka posisi ketua kelas dan wakil ketua. Dengan perbedaan itu, mereka akan mendapatkan otoritas, dan ini akan memperkuat lingkaran sosial mereka, pikir tetua akademi itu. Tentu saja, ada seseorang yang tidak berada dalam kedua faksi. Hanya satu orang, dan itu adalah Fang Yuan. Mendekati orang yang lebih kuat adalah sifat manusia. Sebenarnya, meskipun Fang Yuan memeras para siswa dan bertindak melawan para siswa, ada sejumlah anak muda yang ingin menempel padanya. Namun, mereka ditolak oleh Fang Yuan. Baginya, hanya mereka yang berguna yang menjadi pion, dan anak-anak muda ini memiliki nilai yang terlalu rendah. Ini juga merupakan alasan lain mengapa tetua akademi membenci Fang Yuan. Dia terlalu antisosial, tidak mau berintegrasi ke dalam tim.
Bagi orang-orang seperti dia, kendali klan atas mereka tidak sebanyak anak-anak muda lainnya. Tatapan tetua akademi sekali lagi tertuju pada Fang Yuan di arena. Fang Yuan berdiri sendirian di salah satu sudut dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, kelopak matanya sedikit tertutup, membiarkan para siswa berebut hadiah. Bahkan dengan persaingan yang panas, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Lingkungan di sekitarnya kosong, tidak ada anak muda yang mau berdiri bersamanya. Sangat jelas, dia juga tidak ingin orang-orang ini berada di dekatnya. Fang Yuan berdiri di sana sendirian, diselimuti kesepian. Dia melayang di luar faksi. Tapi aku tidak perlu terlalu khawatir. Fang Yuan ini masih muda dan bisa diubah perlahan. Tatapan tetua akademi bersinar dan dia berpikir dalam-dalam. Selanjutnya akan ditetapkan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Setahun kemudian, kami akan dibagi menjadi beberapa kelompok, membentuk ketua tim dan asisten ketua. Setiap tahun ajaran juga ada berbagai macam penghargaan dan penghargaan, seperti penghargaan bunga merah kecil, penghargaan kain leher biru, dan penghargaan 5 siswa berprestasi. Dia ingin berkembang sehingga dia membutuhkan sumber daya, sehingga dia harus bersaing untuk mendapatkan posisi dan hadiah ini. Seiring berjalannya waktu, dengan interaksi di antara para siswa, dia pasti memiliki kekerabatan, persahabatan, dan cinta sebagai pengekangannya. Aku tidak perlu khawatir dia akan melampaui kendali klan. Tahun-tahun ini, tetua akademi secara bertahap memahami sesuatu. Ketika anggota klan baru lahir, mereka akan dicuci otaknya oleh klan. Pertama, mereka akan diajari sistem nilai tertinggi klan. Selanjutnya mereka akan masuk ke pendidikan moral dan belajar tentang keindahan dan pentingnya kekerabatan, persahabatan, cinta. Setelah itu, mereka akan diajari kehormatan, dan dalam proses tumbuh dewasa, banyak sumber daya seperti hadiah akan digunakan untuk menarik mereka. Dengan menggunakan peran yang diberikan keluarga, mereka akan memilih dan merekrut anggota klan yang paling setia ke dalam faksi mereka. Jangan meremehkan peran kecil seperti ketua atau wakil ketua, karena begitu mereka menjadi salah satu peran ini, mereka akan menjadi bagian dari administrasi klan. Di bawah sistem seperti itu dengan pengaruh yang konstan, di satu sisi ia mendatangkan manfaat memiliki otoritas dan manisnya kekuasaan, sementara di sisi lain, ia membawa masalah melepaskan diri dari sistem. Wortel di tangan dan tongkat di tangan lainnya, siapa yang dapat melepaskan diri dari sistem ini? Bahkan orang yang paling liar atau yang paling kesepian pun secara bertahap akan menjadi bagian dari keluarga. Orang yang tidak setia juga akan dipelihara menjadi orang yang setia. Tanpa kekerabatan, persahabatan atau cinta, mereka akan tetap berkembang. Inilah kekuatan sistem, inilah kekuatan aturan, inilah cara klan untuk bertahan hidup bab 50, tahap tengah. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Senja pun tiba, bulan tampak seperti piring perak, muncul di antara awan-awan. Bintang-bintang yang tersebar tipis menghiasi sekelilingnya. Guillermo Bay berdiri di halaman, mengangkat kepalanya, matanya berkilau di bawah pantulan bulan. Adik kecil, ku dengar kau terluka hari ini. Di belakangnya, suara adiknya Guillermo Yan bergema. Kakak, kau khawatir setelah dipukuli sampai muntah darah hari ini, aku akan mengalami trauma yang berlangsung lama. Mo Bei berbalik dan mengerutkan bibirnya. Melihat kakaknya tertawa, hati Mo Yan terasa tenang. Meskipun dia benar-benar khawatir, dia malah berkata, tidak mungkin, kakak di sini paling mengerti dirimu. Kakak yang baik, kau memiliki tekad yang kuat, calon kepala keluarga Mo kita. Bagaimana kau bisa takut dengan luka sekecil itu? Hehehe, aku tahu kakak sangat memanjakanku. Mo Bei menggaruk bagian belakang kepalanya sambil tertawa malu. Kau tahu, kakak, di bawah cahaya bulan, mata remaja berusia 15 tahun ini bersinar terang. Meskipun aku gagal kali ini, aku mendengar Fang Yuan terengah-engah selama pertandingan. Saat itu dia dengan mudah mengalahkanku dalam 2 atau 3 serangan dengan sikap tenang dan kalem. Namun, napasnya yang terengah-engah sudah menunjukkan kelemahannya. Dia jelas tidak sekuat yang dipikirkan orang lain. Suatu hari, aku akan mengalahkannya dengan adil. Bagus, seperti yang diharapkan dari pria baik dari garis keturunan Moku. Mo Yan tertawa, menepuk kepala kakaknya, menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Namun, kamu menderita luka dalam, jadi tolong jangan berlatih seni bela diri beberapa hari ini. Jangan sentuh kepalaku, adikku. Aku sudah cukup dewasa. Mo Bei mengangkat kepalanya, menggunakan nada tidak senang,
aku mengerti apa yang kamu katakan, aku punya rencana. Beberapa hari ini, aku akan memelihara dinding celahku. Untuk sepenuhnya menerobos dari tahap awal ke tahap menengah dan mendapatkan posisi ketua kelas, dan menekan dominasi Fang Yuan. Aku akan memberitahu dia bahwa, yang benar-benar penting bagi kultivasi Master Gu adalah tetaplah bakat. Aku senang kau bisa berpikir seperti ini. Aku hanya seorang wakil ketua terakhir kali. Jika kau berhasil menjadi ketua, itu akan memenuhi penyesalanku juga. Jangan khawatir, saudariku. Jabatan ketua, aku pasti harus mendapatkannya. Pada saat yang sama, di keluarga Qi. Di dalam ruang rahasia, hanya ada satu obor, yang terpasang pada sebuah lubang di dinding batu kapur. Api menyala terus, menerangi ruangan kecil ini. Salah satu dari dua tetua yang berkuasa, Gu Yue Qilian, sedang duduk menghadap cucunya, Gu Yue Qicheng. Keduanya duduk di atas sajadah dengan bayangan mereka diproyeksikan di tanah, bergoyang-goyang dengan nyala api yang berkedip-kedip. Gu Yue Qilian mengulurkan tangannya, menggunakan telapak tangannya untuk menyentuh perut Qicheng. Wajah Gu Yue Qicheng penuh dengan kecemasan, pikirannya memasuki lubangnya, menekan riak-riak di lautan purba miliknya dengan seluruh konsentrasinya. Di dunia ini, tidak ada dua daun pohon yang identik. Sama halnya dengan Master Gu, tidak ada esensi purba yang identik juga. Begitu esensi purba dari sumber eksternal memasuki lubang, itu akan menghasilkan perlawanan alami dari esensi purba asli di lubang tersebut. Jika Gu Yue Qicheng tidak menekannya, dan malah membiarkan esensi purba miliknya melawan, itu akan mengakibatkan bentrokan antara esensi-esensi tersebut. Reaksi intensif seperti itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada lubang tersebut. Laut purba lubang tersebut adalah fondasi dan akar dari kultivasi Master Gu, dan merupakan hal yang paling penting. Begitu lubang tersebut rusak, setidaknya kultivasi seseorang dapat menurun, tetapi jika parah, bakat terpendam mereka juga dapat menurun. Begitu lubang tersebut benar-benar hancur, Master Gu akan langsung mati. Setelah beberapa saat, Gu Yue Qilian secara bertahap berhenti mentransmisikan esensi purba miliknya, perlahan-lahan menarik kembali tangannya. Gu Yue Qicheng menarik napas dalam-dalam, tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Terima kasih kakek, karena telah merawat apercerku dan mentransfusikan esensi purba kepadaku setiap 3 hari. Ini sulit bagimu. Dahi Gu Yue Qilian penuh dengan keringat, dan dia menghela napas dan berkata, ini tidak bisa dihindari. Bakatmu hanya kelas C, jadi jika kita mengandalkan kemampuanmu saja untuk naik ke tahap tengah, itu akan memakan waktu lama. Waktunya biasanya 2 kali lipat dari kelas B, dan 4 kali lipat dari kelas A. Dalam situasi seperti itu, bakatmu akan terekspos. Jadi, meskipun metode ini berbahaya, kita harus menggunakannya. Cucu mengerti maksud kakek, asalkan kamu mengerti. Orang tua itu mendesah, metode ini juga memiliki akibat lain. Setelah lubangmu dipelihara oleh Saripati Purba Peraku, meskipun Saripati Purba Perak memiliki efek yang lebih besar, ia tetap merupakan sumber Saripati Purba eksternal bagimu. Sejak saat itu, bahkan jika dinding lubangmu berubah dari dinding cahaya menjadi dinding air, ia tetap akan tercampur dengan energiku. Semakin banyak energi eksternal, semakin tidak murni lubangmu, dan ini akan menghambat bakatmu, membatasi perkembanganmu di masa depan. Gu Yue Qicheng menggigit bibirnya, kakek, demi masa depan keluarga Qi, aku rela mengorbankan prospek masa depanku. Gu Yue Qilian senang, membelai jenggotnya. Baguslah kau memiliki pikiran seperti itu. Namun, surga selalu meninggalkan secercah harapan untukmu, karena kau belum putus asa. Jika kita dapat menemukan gua air pembersih, ia akan dapat membersihkan dinding lubangmu dan mengeluarkan semua energi eksternal di lautan lubangmu, menghilangkan akibat ini. Selain itu, aku juga menggunakan relasiku untuk mencari cacing likor untukmu. Cacing ini mampu membantu seorang Gu Master. Tingkat 1 memurnikan esensi purba mereka dan menaikkannya 1 tingkat kecil. Dengan cara ini, esensi purba yang dimurnikan akan menjadi esensi purba tubuhmu sendiri dan bukan esensi purba eksternal. Menggunakan cara ini untuk memelihara bukaanmu tidak meninggalkan akibat dan risiko, ini adalah efek pemeliharaan yang jauh lebih baik. Gu Yue Qilian sangat gembira. Terima kasih kakek. Namun, cacing likor sulit ditemukan. Di antara cacing Gu tingkat 1, cacing likor, Gu babi hutan, dan kutu buku, Del, semuanya adalah Gu yang sangat langka. Begitu muncul di pasaran, mereka akan langsung direbut. Tentu saja,
Ada juga beberapa gu di dunia ini yang dikabarkan dapat mengubah bakat seorang gu master. Namun di usia ini, kakek belum pernah melihatnya, hanya mendengar rumor sesekali tentang mereka. Orang tua itu menjelaskan, angin malam bertiup lembut dari jendela dan masuk ke dalam ruangan. Gu Yue Fang Zeng duduk di tempat tidurnya dengan mata terpejam, memegang batu purba di kedua tangannya. Laut purba tembaga hijau mengamuk tanpa angin, ombak menghantam dinding lubang putih. Dia memiliki bakat peringkat A, dan esensi purbanya menempati 80% lubang. Tingkat pemulihan alaminya 2 kali lipat dari Fang Yuan. Dengan keuntungan yang diberkati Tuhan seperti itu, dia sudah mendekati tahap tengah peringkat 1. Fiuh. Beberapa saat kemudian, Gu Yue Fang Zeng mengembuskan napas dan membuka matanya. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang di luar jendela, rumah-rumah bambu hijau kebiruan tersusun dalam satu baris. Pemandangan yang damai dan harmonis. Waktu selalu berlalu ketika berkultivasi. Dalam sekejap mata, sudah larut malam, gumam Fang Zeng lembut. Dia perlahan membuka tangannya, dan 2 tumpukan bubuk batu jatuh ke lantai di depan tempat tidurnya. Setelah esensi batu purba diambil sepenuhnya, itu akan berubah menjadi tumpukan bubuk. Melihat tumpukan bubuk itu, Fang Zeng mengerutkan kening. Dia mengeluarkan kantong uangnya, sudah hampir kosong. Membukanya, dia melihat 3 batu purba tertinggal di dalamnya. Fang Zeng akan mengambil 3 potong setiap 7 hari dari akademi sebagai sumber daya, tetapi karena Fang Yuan akan mengambil sepotong darinya, dia hanya punya 2 yang tersisa setiap minggu. Paman dan bibi juga akan memberinya biaya hidup, tetapi itu juga 3 batu setiap 7 hari. Hanya dengan batu purba ini, bagaimana itu cukup? Fang Zeng bertekad untuk melampaui saudaranya Fang Yuan, jadi dia mengambil inisiatif untuk mendekati paman dan bibinya beberapa kali untuk meminta beberapa batu purba. Setelah berkali-kali, bibinya akan mencarinya untuk mengobrol dari hati ke hati, bercerita tentang betapa miskinnya keluarga itu, dan bagaimana mereka mengalami kesulitan arus kas, karena tidak punya uang cadangan. Sejak saat itu, Fang Zeng tidak punya keinginan untuk terus bertanya. Ayah dan ibu sudah melakukan semua yang mereka bisa untuk mendukung kultivasiku. Aku tidak bisa mempersulit mereka dan meminta lebih banyak batu purba. Aku hanya punya 3 yang tersisa. Aku hanya bisa lebih berhemat. Jika aku menggunakan 1 potong sehari, aku akan punya cukup untuk 3 hari. Aku punya firasat bahwa dalam 3 atau 4 hari, aku pasti akan naik ke tahap menengah. Satu-satunya masalah adalah, apa kemajuan kakak sekarang? Berpikir begitu, Fang Zeng tanpa sadar melihat ke arah tempat tinggal akademi. Aku punya bakat kelas A, sedangkan kakak hanya punya bakat kelas C. Kecepatannya pasti lebih lambat dariku. Kakak bukan tandinganku kali ini. Kakak, aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari bakat kelas A. Memikirkan hal ini, Fang Zeng mengepalkan tinjunya. Asrama Akademi. Pintu Fang Yuan tertutup rapat. Dalam kegelapan, dia tidak tertidur, tetapi duduk di tempat tidurnya. Kultivasi seorang Master Gu tidak dapat menggantikan tidur. Biasanya pada saat ini, Fang Yuan sudah tertidur. Namun, dalam kultivasinya hari ini, dia sudah merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah. Aku mungkin tidak tidur malam ini, aku akan langsung menuju tahap tengah. Matanya bersinar dengan tekad. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan pikirannya masuk ke dalam lubang. 44% dari Laut Purba Tembaga Hijau. Beberapa saat yang lalu, semuanya dimurnikan menjadi esensi purba tahap tengah berwarna hijau pucat oleh cacing minuman keras. Bangun! Dengan sebuah pikiran, Laut Purba Tembaga Hijau yang damai mulai bergerak. Keributan itu semakin membesar, hingga terbentuklah gelombang. Percikan, percikan, percikan. Pasang surut saling berpacu, bergegas menuju dinding lubang di sekitarnya. Seperti menabrak karang, sebagian besar esensi purba akan pecah menjadi riak zamrud dan menyatu kembali ke laut. Sejumlah kecil esensi purba dikeluarkan, berubah menjadi sedikit energi tak kasat mata, menembus dinding lubang cahaya berwarna putih. Bangkit lagi, pikir Fang Yuan saat riak zamrud membesar. Ombak sebelumnya seperti kelinci dan anjing, tetapi sekarang seperti pasukan kuda, berbaris menuju dinding lubang. Seekor naga seperti kuda, ombak seperti surga. Esensi purba dikeluarkan dengan cepat, dan permukaan air turun tajam. Cipratan, cipratan, cipratan. Gelombang itu menghantam tanpa henti, akhirnya menghasilkan perubahan.
Dinding berwarna putih itu bergetar tiba-tiba, warna putih yang awalnya lembut memancarkan kecemerlangan yang menusuk mata. Melihat pemandangan ini, Fang Yuan sangat gembira karena dia tahu bahwa bagian yang krusial telah tiba, dan dia dengan cepat mengaktifkan semua esensi purbanya untuk menyerbu ke dinding. Cahaya putih itu semakin terang, sinar cahaya terdistorsi dan kusut bersama-sama, memberi orang perasaan tebal. Setelah lebih dari 10 napas, garis-garis putih pita cahaya muncul di dinding cahaya, dan garis-garis itu bertabrakan satu sama lain seperti air yang mengalir tanpa henti. Dalam proses tabrakan, mereka terus bergabung dan menyatu, membentuk cahaya putih yang mengalir. Akhirnya, cahaya yang mengalir berkumpul menjadi satu bagian dan sepenuhnya menutupi dinding cahaya. Cahaya putih itu meredup, dan dinding cahaya putih asli dari lubang itu hilang, digantikan oleh lapisan dinding air putih berbentuk bulat. Permukaan dinding cahaya itu halus tanpa kotoran. Namun, dinding air itu lebih tebal dari dinding cahaya, riak-riak cahaya mengalir dan berkedip-kedip di atasnya. Laut purba kembali tenang, lubang itu masih memiliki 20% esensi purba yang tersisa. Aku maju ke tahap tengah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, membuka matanya. Sinar matahari yang cerah menyelinap masuk melalui celah-celah tirai. Tanpa disadari, malam telah berlalu, dan hari sudah pagi.